Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kami percaya Bapak Ibu selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah Mezbah Doa. Dan malam hari ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023, mari terus tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Miliki terus persekutuan intim dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Biarlah hati kita selalu melekat kepada Tuhan. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan sumber kehidupan, kita pasti menghasilkan buah. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan yang memerdekakan hidup kita. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kita besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kita ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya,
penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, kami menikmati kasih-Mu ya Bapa. Mari sembah Tuhan, sebab kasih-Nya besar bagi kita. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Dan izinkan kami ketika kami melangkah di tahun yang baru, kami selalu mengandalkan Tuhan ya Bapa. Seperti tahun ini kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu saat kami melewati musim-musim yang baru, kami terlalu percaya kasih dan kebaikan Tuhan juga selalu menyertai kami. Dan kami percaya banyak hal yang Tuhan mau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Mari lagi katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin Bapa. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa tak habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari Allah. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Kami mengingat kebaikan-kebaikan-Mu yang dahulu Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu, biar di tahun yang baru kami mempersiapkan kehidupan kami yang lebih baik lagi Bapa. Terima kasih musim-musim yang sudah berlalu. Kami berterima kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami datang membawa kehidupan kami sebagai bukti ungkapan syukur kami, sebab Engkau sudah melakukan segala hal yang baik bagi kami Bapa. Kami umat-Mu membawa hidup kami. Biar di akhir tahun ini kami bersama-sama dengan keluarga kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Lebih mengandalkan Engkau lagi. Biar lewat pujian ini kami ungkapkan syukur kami di hadirat. Mari sama-sama katakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Inaralamaya sianaralamu, Hianaralamaya sianaralamaya so. Sungguh besar Engkau Hianaralamaya sian, Hianaralamaya so. Mari hampiri hadirat-Nya. Bawa hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan.
so Yaralabaya sian Yaralabaya siano. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Huriyanalabaya so. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Terima kasih. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah baik. Sekali katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, memberi pertolongan, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Tuhan, kami tahu penyertaan-Mu yang sempurna telah mengantarkan kami ke penghujung tahun 2022 ini, memasuki tahun 2023. Kami bersyukur Tuhan, setahun semusim telah berlalu dan kami penyertaan-Mu begitu sempurna atas hidup kami. Suka dan duka kami lalui bersama-sama dengan Tuhan, dan terbukti sampai hari ini kami bisa tegak berdiri. Kami terus bisa memandang Tuhan yang adalah Allah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Berkati semua umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka sedang berada saat ini, baik yang di tempat maupun yang online. Aku percaya berkat-Mu dan anugerah-Mu melimpah atas kami. Pertolongan-Mu yang sempurna akan terus mengantarkan kami memasuki tahun 2022. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu semua, urapi umat-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun berada, ada mujizat, ada anugerah, ada pertolongan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, berkatilah firman-Mu hari ini, supaya firman menjadi kebenaran, dan kebenaran memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, senang sekali tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Luar biasa, semusim sudah berlalu, Tuhan menolong kita, Tuhan telah menolong kita 3 tahun COVID sampai hari ini Tuhan masih menolong kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita belajar saudara tentang identitas yang benar saudara. Kita akan baca dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 Bapak Ibu. Tapi tidak akan kita baca semua, kita akan baca sebagian-sebagian saja. Bapak Ibu, di sini dikatakan di Lukas 15 menurut saya 11:30 saya ini berbicara tentang 2 orang anak Bapak Ibu. Yaitu anak sulung dan anak bungsu Bapak Ibu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu bahwa anak bungsu ini saudara
dia meminta warisan seperti dikatakan di Lukas 15 ayat 12. Dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya di antara mereka, Bapak Ibu. Nah, ya kenapa anak bungsu ini, saudara, meminta sesuatu kepada Bapak? Bapa, berikan kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku, Bapak Ibu. Sebab pertama, saudara, anak bungsu ini memiliki identitas yang benar. Memiliki identitas yang benar bahwa kalau dia anak, dia pasti punya warisan. Walaupun secara etika kita orang Indonesia gitu ya, kalau bapak masih hidup minta warisan kayaknya kurang tepat, saudara. Tetapi saudara, tidak ada salahnya ketika seorang anak ini minta warisan kepada bapaknya, saudara. Sebab dikatakan pada Yohanes 1 ayat 12, dikatakan bahwa untuk kita saat ini, jika kita saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Katakan amin, Bapak Ibu. Jadi ketika kita setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita pun ahli waris, saudara. Sehingga kita pun berhak meminta berkat, meminta anugerah kepada Bapa. Amin, Bapak Ibu. Nah, tetapi yang menjadi problem adalah di ayat 13, Bapak Ibu. Saya menemukan, saudara, dua kesalahan anak ini, saudara. Dia memiliki dua kesalahan. Yang pertama di ayat 13 dikatakan begini. Ayat 13 berbicara, demikian firman Tuhan. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu ia pergi ke negeri yang jauh, Bapak Ibu. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, saya pikir tadi dia menjual semua hartanya lalu bangun usaha. Bukan. Ternyata untuk pergi ke negeri jauh. Nah, pergi ke negeri jauh itu berbicara tentang gini. Memutuskan hubungan komunikasi, terputusnya hubungan relationship antara seorang bapak dan anak, Bapak Ibu. Sehingga saudara, ketika dia memutuskan, dia menjual semua warisan dia pergi ke jauh, berarti dia seakan-akan berkata, "Bapak, aku sudah terima warisanku, sekarang aku mau mandiri, aku tidak perlu Bapak lagi mengatur hidup saya akan atur hidup saya sendiri." Saudara. Dia pergi ke negeri jauh. Saudara. Dan yang kedua kesalahannya, saudara. Yang pertama tadi, dia memutuskan relationship dengan bapaknya. Yang kedua kesalahannya adalah, dia tidak bisa mengelola uangnya, saudara. Dikatakan dia berfoya-foya menghabiskan seluruh hartanya yang ada di sana, saudara. Dia habis-habisan, saudara. Dia habiskan semua hartanya. Dan kalau kita baca di ayat 13, saudara. Beberapa hari kemudian, di ayat 14 maksud saya. Setelah semuanya dihabiskannya, semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat, Bapak Ibu. Wow. Dia mulai melarat, saudara. Duit udah habis. Semuanya ludes. Oleh karena gaya hidup, saudara. Nah, bukankah banyak juga anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Setelah terima berkat dari Tuhan, saudara. Bukannya harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita mengucap terima kasih Tuhan. Buat saudara anugerah-Mu. Buat semua berkat yang Kau berikan buat saya. Lalu kita mulai membangun persekutuan, keintiman dengan Tuhan terus. Jangan putuskan hubungan dengan Tuhan. Sebab Bapa adalah sumber, Bapak Ibu. Amin. Itu problemnya, saudara. Anak yang bungsu tadi. Dia memutuskan dirinya dengan sumber, Bapak Ibu. Harusnya kita anak-anak Tuhan, saudara. Begitu kita diberkati oleh Tuhan, jangan putuskan hubungan. Tetapi ada juga, saudara, ketika terima berkat Tuhan, dia malah tinggalkan Tuhan. Dia tidak rajin lagi ke gereja, tidak rajin lagi bersaat teduh. Bahkan dia mengelola uangnya semaunya sendiri, saudara. Sehingga habis, Bapak Ibu. Anak bungsu tadi, saudara. Seberapa besar pun berkat yang kita terima, ketika kita terputus dengan sumber berkat, saudara, sekejap akan habis, Bapak. Amin, Bapak Ibu. Nah, maka dikatakan, saudara, kita baca ceritanya terus, saudara. Maka anak bungsu ini kalau udah kelaparan, dia melarat, saudara. Dia akhirnya menjadi pengasuh babi, Bapak. Bagi bangsa Israel, babi adalah haram, Bapak Ibu. Tetapi boleh buat, saudara. Untuk mengisi kampung tengah, Bapak. Dia mencoba menjadi penjaga babi. Dan ketika dia mencoba, makanan babi pun tidak diizinkan oleh pemiliknya. Sangat tragis sekali, Bapak. Ketika kita terputus dengan sumber berkat, Bapak.
Ketika kita terputus dengan segala sumber Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu. Kita akan kehilangan segala-galanya Bapak Ibu. Maka dia mulai sadar saudara. Mungkin kita baca di ayat ini dulu saudara. Nah lalu ia, ayat 17 dikatakan. Lalu ia mulai menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang-orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi begini Bapak Ibu. Saya lihat teladan yang baik buat anak ini. Ketika dia mengalami kesusahan besar Bapak Ibu. Dia mulai menyadari keadaannya. Dia sadar, Tuhan di sini aku hampir mati. Di tempat Bapakku hamba-hamba saja melimpah. Kesadaran saudara membuat kita berbalik dari jalan salah. Katakan amin Bapak Ibu. Kesadaran itu membuat kita bisa berbalik dari jalan yang salah. Nah bukan cuma sadar Bapak Ibu. Dia bilang begini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Wow, saudara. Teladan yang baik buat anak ini adalah ketika dia menyadari keberadaannya, dia sadar dan dia bangkit, saudara. Dan dia bangkit, lalu saudara, dia pergi ke perut bapaknya. Nah, yang heran saudara, ternyata saudara bapaknya rupanya menunggu siang dan malam, Bapak. Dia menanti anak bungsu untuk kembali. Makanya ketika dia datang saudara, Bapak selalu melihat saudara. Lewat pintu mungkin dia lihat, kapan anakku yang bungsu akan kembali kepada aku. Kapan dia akan pulang kepada aku saudara. Dan ketika pulang saudara, maka yang anaknya pasti melihat, tapi dia mungkin pura-pura nggak melihat. Tapi bapaknya dia lari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Saudara. Wah luar biasa sekali saudara. Itu kasih Bapak. Itu kasih Bapa. Jadi apa sih pelajaran begini saudara? Seberapa besar, seberapa jauh pun kita jauh dari Tuhan. Seberapa dalam kita jatuh dalam dosa saudara. Seberapa banyak pun kesalahan yang sudah kita buat saudara. Bapa tidak pernah menolak kita ketika kita datang kepada Dia. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita karena Allah itu adalah kasih Bapak Ibu. Kalau kita diperas, Allah itu apa sih? Allah itulah kasih. Jadi saudara, seberapa besar, seberapa berat pun, seberapa bejat, jahat pun kita dalam kehidupan ini. Ketika kita datang kembali berbalik dari jalan kita yang salah dan datang kepada Bapa, saya pastikan Bapa tidak pernah menolak kita. Saya teringat satu lagu dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Jadi Bapa menunggu Bapak Ibu. Bapa terus menantikan anak yang bungsu ini. Makanya ketika dia datang, saudara, ambilkan baju. Baju apa? Tanda identitas. Tadi anak berpikir gini, aku jadikan seorang hamba saja. Dia belum sempat ngomong, ambilkan baju. Ganti bajunya. Bahwa bukan kamu hamba, kamulah anak. Dia berikan cincin. Cincin lambang otoritas. Kamu punya kuasa menjadi anak-anakku di sini.
Dia ambilkan sendal. Bahwa dia tidak sama dengan hamba. Hamba tidak punya sendal. Amin Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, hidup anak bungsu dipulihkan. Dia memang hilang terluar. Tapi ketika dia sadar dan kembali kepada Bapa, hidupnya dipulihkan secara sempurna. Seluruh haknya dikembalikan oleh Bapa. Luar biasa. Itulah kasih Bapa yang luar biasa. Yang terus menanti kita. Saudara yang mungkin jauh dari Tuhan, ayo kembali kepada Bapa. Dia tunggu kita. Dia tunggu saudara dan saya untuk kembali kepadanya. Yang kedua, kita lihat anak yang sulung Bapak Ibu. Anak yang sulung, saudara. Sudah terjadi dibikin pesta di rumah, saudara. Memang satu-satunya kali, saudara. Anak yang tadi jahat, saudara, kembali pulang ke rumah, saudara. Kemudian dirayakan besar-besaran. Wow, saudara. Bagi Tuhan, saudara, kasih itu menutupi banyak kesalahan. Katakan amin, Bapak Ibu. Beda dengan anak sulung, saudara. Ketika dia dengarnya, saudara, mungkin musik gendang bertalu-talu di rumah. Dia mulai panggil hambanya. Apa yang sedang terjadi di rumah? Apa yang sedang terjadi? Maka hamba berkata, adikmu yang sudah pergi kembali. Bapakmu bikin pesta. Dia tidak mau masuk ke rumah. Mungkin lapor hamba ke rumah. Tuan, anak sulung tidak masuk ke rumah. Maka bapak keluar. Sesampai di luar dia berkata begini. Di ayat 27. Baca sama-sama ya. 1, 2. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bicara dengan dia. Ayat 29 saudara, dikatakan begini. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dan ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Anak sulung begitu marah sekali, saudara. Yang bikin saya penasaran begini, dikatakan begini. Tetapi yang jawab ayah katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Saya cari apa sih bahasa Yunani-nya pakai kata melayani. Kata melayani dipakai kata doulos, Bapak Ibu. Doulos itu hamba, Bapak Ibu. Doulos itu artinya budak. Pembantu. Jadi saudara, kalau anak bungsu tadi saudara punya identitas yang benar, dia bilang begini, Bapak berikan aku warisan karena dia punya identitas yang benar. Dia tahu dia adalah anak saudara. Tetapi anak sulung, dia merasa ketika dia bekerja untuk bapaknya, dia pikir itu adalah seperti seorang hamba. Itu sebabnya kenapa telah bertahun-tahun aku, saudara, kalau dikatakan, saya tulis bahasa saya bilang begini. Telah bertahun-tahun aku menjadi budak Bapa. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dan sahabat-sahabatku. Loh, kenapa engkau enggak minta? Bukankah semuanya ini kita punya? Kamu punya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Anak sulung memiliki cara pandang yang salah, saudara. Dia memandang dirinya bukan seorang anak, saudara. Tetapi dia memandang dirinya adalah seorang hamba sebagai dalam tanda kutip, saudara. Sebab karena dia masih memanggil Bapa kepada orang tuanya, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Menarik untuk kita simak. Kenapa sih? Kenapa si anak sulung ini, saudara, menganggap dirinya adalah seorang hamba, saudara? Saya bisa pastikan karena dia tidak memiliki relationship yang baik dengan Bapa, saudara. Ketika dia tidak memiliki relationship yang baik dengan Bapa, maka dia tidak mengenal Bapa sesungguhnya.
Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Karena dia tidak mengenal Bapa sesungguhnya, maka dia memiliki posisi yang salah dalam Tuhan. Anak sulung Bapak Ibu adalah gambaran banyak juga orang-orang Kristen Bapak Ibu. Anak sulung banyak juga gambaran seperti orang-orang Kristen. Bayangkan tadi dia seorang yang taat, rajin, tidak pernah memberontak, selalu taat kepada bapaknya, tetapi tidak berani meminta kambing domba 1 ekor saja. Apakah ada orang-orang Kristen, saudara, yang seperti ini, rajin ke gereja setiap minggu, bahkan ada yang melayani, tapi nggak menikmati berkat Tuhan. Dia nggak menikmati berkat Tuhan, saudara. Sehingga ketika ada orang diberkati, dia cemburu. Ketika tidak ada yang dia nggak diberkati, orang lain diberkati, cemburu. Saudara. Bayangkan, ini mirip saudara, kejadiannya seperti ahli Taurat, saudara. Ini kakak sulung, saudara. Saya katakan sindrom anak sulung. Ahli-ahli Taurat itu pintar sekali, saudara. Ketika ada orang bertobat mau datang Yesus, apa sih Yesus? Makan dulu orang berdosa. Sakeus, saudara. Ketika Yesus mampir ke rumah Sakeus, oh ahli Taurat, ahli Farisi semua marah, saudara. Kenapa? Dia nggak tahu. Oh, Sakeus orang berdosa, dia pemungut pajak. Saudara, inilah saudara. Maka saya katakan anak-anak yang sulung ini, sindrom anak sulung ini, ketika melihat orang lain diberkati, dia cemburu. Ketika melihat orang lain berbahagia, dia cemburu, dia marah. Saudara. Seperti anak yang sulung. Saudara. Rupanya begini, Pak. Banyak juga, saudara, anak-anak Tuhan yang datang ke gereja, rajin setiap minggu datang ke gereja, bahkan mungkin melayani Tuhan, tetapi tanpa memiliki relationship yang baik dengan Tuhan. Tidak memiliki relationship yang baik dengan Tuhan sehingga dia nggak mengenal Tuhan dengan benar. Kalau dia mengenal Tuhan dengan benar, saudara, maka saya pastikan dia pasti. Kalau ketika orang lain bertobat, saudara, dia pasti dalam hidup ada sukacita. Seperti anak sulung tadi. Kalau dia mengenal bapaknya dengan benar, maka ketika anak bungsu datang kembali ke rumah, harusnya dia ikut bersukacita. Dia bisa berkata, Bapakku penuh kasih kepada adikku, maka aku akan juga berbelas kasih kepada adikku. Selama ini aku sedang menunggu dia kembali. Tetapi justru apa yang terjadi? Dia marah, dia cemburu. Karena bapaknya menerima dia kembali. Dia maunya tadi begini Bapak Ibu. Saya bayangkan begini. Maunya tadi begitu anak bungsu datang ke rumah, maka bapaknya mulai memukulin dia dan orang ribut. Ada apa ini? Itu adikmu yang bungsu sudah pulang ke rumah. Oh, dan bapakmu lagi menghajar dia. Baru dia mungkin akan senang dengan sukacita. Memang pantas dia dihajar. Karena dia telah menghabiskan harta bapak dan berpoya-poya dengan pelacur. Tapi bapak tidak seperti itu. Bapak penuh kasih. Ayo Bapak Ibu. Anak sulung ini ketika tidak memiliki relationship dengan bapak. Dalam hidupnya, dalam hatinya itu. Ada satu gunung es. Dalam satu buku saya baca namanya dikatakan, ada disebut dengan frozen angry. Yaitu kemarahan yang membeku Bapak Ibu. Kemarahan yang membeku. Jadi saudara, tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu, ketika ada pemicu, maka frozen angry ini akan mencair. Akan terjadi erupsi untuk apa? Mulai dengan kemarahan, dengan kecemburuan. Amin Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan. Anak sulung memang dia tidak hilang di luar. Tetapi dia hilang di dalam. Bapak Ibu, ciri sindrom anak sulung adalah cemburu orang lain diselamatkan. Cemburu orang lain diberkati. Cemburu orang lain mendapatkan kasih karunia. Yang kedua, marah ketika orang lain diberkati. Doa saya hari ini Bapak Ibu. Di akhir tahun ini. Mari kita memiliki identitas yang benar. Supaya kita memiliki identitas yang benar. Miliki relationship yang benar dengan Bapa. Maka ketika kita memiliki relationship yang benar, kita akan mengenal Bapa.
bahwa kita adalah anak-anak Allah yang pantas untuk diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita naikkan satu pujian. Haleluya. Ora kama syakata karana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak sulung dan anak bungsu adalah sebuah gambaran kekristenan kita. Anak bungsu hilangnya di luar, karena berkat dia hilang, dan akibatnya dia kehilangan semua. Tapi puji syukur dia kembali setelah menyadari keadaannya. Tetapi anak sulung hilang di rumah, tidak mengerti identitas, menganggap dirinya mengerjakan pekerjaan Bapa sebuah rutinitas saja. Dan dia tidak menikmati berkat Tuhan. Dia terhilang di rumah. Sangat tragis sekali. Anak bungsu dipulihkan ketika dia kembali kepada Bapa. Tapi cerita anak sulung berhenti. Tidak lanjutan ceritanya. Malam hari ini, Bapak Ibu tidak kebetulan dengarkan firman Tuhan ini. Kalau ada antara saudara, kau yang sedang telah jauh dari Tuhan, ingat kembali, seberapa besar pun dosa anak bungsu ini, ketika dia menyadari keadaannya, dan dia berbalik kepada Bapa, Bapa menerima dia. Malam ini, kalau engkau sudah jauh dari Tuhan, kau sudah tidak punya persekutuan lagi dengan Tuhan. Kau bilang, aku terlalu banyak dosaku. Malam ini waktunya kembali. Sebelum berakhir tahun ini waktunya kembali kepada Bapa. Tuhan tidak pernah menghitung dosa.
Selama kita sadar dan berbalik, maka Bapa menerima kita. Malam ini, kalau saudara orangnya, saudara itu orangnya, angkatlah tanganmu. Tuhan pasti terima engkau. Tidak dosa yang terlalu besar. Bukankah Tuhan berkata, mari kita berperkara, biarpun dosamu merah seperti kirmiji, akan putih seperti salju. Yang kedua, mungkin saudara, kau rajin ke gereja. Rajin ke gereja. Tapi saudara merasa, Tuhan kok aku gak menikmati berkat Tuhan. Aku gak mengenal Tuhan dengan benar. Ayo perbaiki kembali di akhir tahun ini. Perbaiki relationship kita dengan Bapa. Sebab ketika kita memiliki relationship dengan Bapa, kita akan mengenal identitas kita siapa. Ketika kita mengenal identitas kita siapa, maka kita berhak mewarisi janji-janji Bapa. Jangan marah orang lain diberkati. Jangan marah orang lain menerima kasih karunia. Sebab kalau kita anak, kita juga mewarisi janji Bapa. Kita juga berhak menerima kasih karunia Bapa. Kalau saudara itu orangnya, mari angkat tanganmu. Bapakku berdoa malam hari ini buat anak-anakmu Tuhan yang terhilang, yang telah jauh dari Bapa. Dan kau berkata, Tuhan aku mau kembali kepadamu. Saudara boleh ikuti doa saya ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku telah berdosa terhadap surga. Ampunilah kesalahanku. Aku mau kembali kepadamu. Menjadi anak-anakmu kembali. Basuhlah dosaku dengan kuasa darahmu. Jadikan aku menjadi anak-anakmu kembali. Supaya aku menjadi ahli waris kerajaanmu. Dan saudara, kau yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, kau yang tidak memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, mari angkat tanganmu hari ini, ambil komitmen, katakan, Tuhan, aku mau membangun keputusan malam hari ini. Aku mau mengenal Engkau dengan benar. Aku mau membangun persekutuan. Aku mau membangun relationship dengan Engkau. Supaya aku bisa mengenal Engkau dengan baik. Supaya aku menyadari aku adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak Allah, aku juga berhak mewarisi kasih karunia. Berhak mewarisi janji-janji Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Percayalah malam ini, kau sudah diterima oleh Bapa kembali. Kau sudah diterima oleh Bapa kembali. Bangun kembali relationship dengan Dia. Bapak dikasih Tuhan, mari kita berdoa buat pokok-pokok doa kita malam hari ini. Bapa, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang memiliki pergumulan tentang keluarga mereka. Apapun pergumulan mereka, kenapa tidak sebutkan secara satu persatu. Aku berdoa pada malam hari ini, pulihkanlah keluarga demi keluarga ya Abah. Sebelum berakhir tahun ini, pulihkanlah hubungan suami istri Tuhan. Pulihkanlah hubungan orang tua dengan anak-anak Bapak. Pulihkanlah keluarga demi keluarga Bapak. Supaya semua keluarga dipulihkan. Ada hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak-anak Tuhan. Bila hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Sehingga ketika engkau turun ke muka bumi ini, kau tidak memukul bumi ini sampai dengan hancur. Dan para suami yang sudah pergi, kembalilah. Dan para istri yang telah meninggalkan keluarga, biarlah kembali ke anak-anak yang telah jauh dari orang tua. Biarlah kembali semua. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat yang sakit penyakit Bapak. Mereka yang sakit jantung, Tuhan sembuhkan sakit jantung mereka. Bukankah ketika Engkau menebus kami, Engkau telah menebus kami secara totalitas, secara holistik.
Engkau telah menebus dosa kami. Dan sekaligus juga Engkau telah menebus segala sakit penyakit kami dari kayu salib. Bahkan Kau berkata, oleh bilur-bilurku Engkau telah disembuhkan. Sebagai berdoa pada malam hari ini, apapun sakit penyakit anak-anakmu malam hari ini, mereka yang sakit jantung telah disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit kanker, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit pencernaan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang sakit tulang belakang, sakit pinggang, saraf kejepit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang sakit tumor disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang kanker getah bening disembuhkan dalam nama Yesus. Sakit liver, sakit apapun Tuhan, sakit kelainan gen, sakit apapun kelemahan tubuh, oleh bilur-bilur Yesus semuanya telah disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu Tuhan, buat pekerjaan mereka, berkati pekerjaan mereka. Kau yang mengangkat mereka terus naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, menjadi pemberi pinjaman, sedangkan anak-Mu tidak akan meminta-minta pinjaman. Jadikan setiap anak-anak-Mu yang bekerja Tuhan, seperti Daniel itu menjadi kepercayaan, seperti Yusuf Tuhan yang menjadi kepercayaan, sehingga Tuhan di mana saja anak bekerja, di tempat mereka bekerja diberkati, karena ada di sana ada Yusuf, ada Daniel Tuhan, sehingga mereka diberkati Tuhan. Aku juga berdoa buat bisnis anak-anak-Mu, berkati semua usaha mereka, berkati semua bisnis mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, semua bisnis mereka akan mengalami kebangkitan kembali, sekalipun sedang ada dalam masa-masa pandemi hari-hari ini. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, berkati sekolah anak-anak-Mu Tuhan, berkati kuliah mereka menjalankan yang skripsi, tesis, disertasi. Aku berdoa supaya Tuhan tolong mereka semua. Bahkan anak-Mu yang merindukan pernikahan, aku berdoa supaya mereka Engkau berikan jodoh yang terbaik Bapa. Terima kasih, bahkan mereka sedang merencanakan pernikahan, Tuhan tolong support dengan biaya dan segala yang diperlukan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak-Mu telah mengalami mujizat malam ini. Terima kasih, kami akan akhiri mesbah doa kami ini. Bapa, kami mau terima berkat daripada kita sama-sama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkatlah dua tanganmu, pulang dan terimalah anugerah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terbaik dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita, memberkati kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Demikian mesbah doa malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.